Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 2617 sampai bab 2620, 8 bulan. Suziyu berseru, jika Anda ingin mencapai kuil Johang dalam 8 bulan, bukankah Anda harus melakukan perjalanan setidaknya 8 atau 9 kilometer setiap hari? Suzy Fei mengangguk dan berkata, 8, 9 kilometer adalah minimal. Jika kondisinya bagus dan cuacanya bagus, kita harus berkendara lebih lama, agar punya waktu untuk tinggal sejenak sambil melewati pemandangan alam yang megah itu. Suziyu mau tidak mau merasa tertekan lagi, dan Du Haiking, yang berada di samping, menoleh padanya dan berkata, Ziyu, kakakmu harus mandi dengan baik. Jangan ganggu dia. Suziyu mengangguk ringan dan berkata kepada Suzy Fei, saudaraku, mandi dulu, mandi, kami akan menunggumu di luar. Suzy Fei menjawab, dan setelah Suziyu menutup pintu kamar mandi, dia melepas pakaiannya yang compang camping dan bersiap untuk mengambil yang baik, mandi. Tapi berdiri di depan bak mandi, dia melihat air hangat yang jernih di dalamnya. Setelah sedikit ragu, dia mengambil pakaian kotornya dan pergi ke kamar mandi terdekat. Dia meletakkan pakaian kotornya terlebih dahulu di lantai, kemudian menyalakan shower, membilas pakaian kotor tersebut, dan kemudian mulai membersihkan kotoran di tubuhnya sedikit demi sedikit. Suziyu dan ibunya Du Haiking telah tiba di restoran. Ibu dan putrinya saling memandang dan bisa melihat tatapan rumit di mata satu sama lain. Setelah hening beberapa saat, Suziyu berbicara lebih dulu. Bu, kakak benar-benar telah banyak berubah dalam 6 bulan terakhir. Banyak kata yang keluar dari mulutnya, dan aku tidak percaya itu benar-benar dia. Itu sepertinya sepertinya jiwa lain telah menggantikan tubuhnya. Du Haiking tersenyum sedikit, dan berkata dengan ekspresi lega, aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa segala sesuatu di dunia memiliki takdirnya sendiri. Meskipun saudaramu adalah seorang playboy selama lebih dari 20 tahun, tapi sekarang tampaknya dia ditakdirkan untuk berubah pikiran. Setelah itu, Du Haiking menambahkan, ketika saudaramu kembali dari kuil Johang dalam 8 bulan, lintasan hidupnya mungkin mengalami guncangan bumi berubah. Meskipun saya tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi, tetapi saya yakin perubahan ini pasti akan membuatnya lebih baik. Suziyu mengangguk sedikit dan menghela nafas. Sepertinya kakakku telah berhasil dalam perjalanan ini. Penderitaannya tidak sia-sia. Jika dia bisa mengambil jalan yang benar mulai sekarang, itu akan berkat metode hebat Tuan Ye. Du Haiking setuju dan berkata, terkadang orang perlu putus asa dan berdiri lagi. Tapi beberapa orang telah dimanjakan dan dilindungi sejak kecil. Sangat baik bahwa orang-orang di sekitarnya tidak mau membiarkan dia melalui proses yang rusak itu. Jadi mereka benar-benar harus berterima kasih kepada Ye Chen. Suziyu berkata dengan tergesa-gesa, oh, ngomong-ngomong, Tuan Ye berkata bahwa dia akan datang berkunjung setelah makan siang. Du Haiking sedikit terkejut dan tanpa sadar bertanya padanya, Ye Chen akan datang? Iya. Suziyu mengangguk. Oke. Du Haiking berkata sambil tersenyum, sudah waktunya mengucapkan terima kasih secara langsung. Di sisi lain, Ye Chen mengendarai BMW 530 milik ayah mertuanya dan membawa Nanako Ito ke Thomson Yipin. Rumah Thomson Yipin terbagi menjadi 2 area yaitu villa dan gedung bertingkat. Di area villa mobil bisa langsung masuk ke dalam tanah. Namun mengingat jumlah penduduk di kawasan gedung tinggi yang relatif padat, pihak pengembang mengalihkan orang dan kendaraan. Ye Chen hanya bisa memindahkan mobilnya ke garasi bawah tanah. Saat dia berkendara ke garasi bawah tanah, Liu Manqiong kebetulan naik lift dan berjalan keluar dari ruang lift garasi bawah tanah. Saat ini, di luar ruang lift, sebuah mobil pengasuh 7 tempat duduk impor sedang menunggu di sini. Duduk di kursi pengemudi mobil adalah Sister Xian, pengurus rumah tangga Purple Mountain Villa.
dan duduk di kursi kelas 1 di sisi kiri. Baris kedua adalah gadis bergaya kuno berusia 18 tahun, Lynn Warner. Baris kedua dan ketiga mobil pengasuh ditutupi dengan film privasi satu arah yang sangat dalam, sehingga bagian dalam tidak dapat dilihat dengan jelas dari luar. Alasan mereka berdua datang ke Thomson Yipin adalah karena mereka baru saja menemani Liu Manqiong ke Universitas Jinling untuk menandatangani kontrak di pagi hari. Mereka awalnya akan kembali ke Purple Mountain Villa bersama Liu Manqiong untuk makan siang. Tetapi karena Liu Manqiong menerima banyak kontrak, informasi, dokumen, lencana kerja, kartu akses, dan banyak alat tulis khusus dari Universitas Jinling di Universitas Jinling, dia membuat banyak dari mereka berantakan. Selain itu, ini semua yang Liu Manqiong perlu gunakan dalam pekerjaannya nanti, dan tidak perlu membawa begitu banyak barang kembali ke Pulau Hong Kong. Itu tidak hanya merepotkan tetapi juga mudah hilang dan dilupakan. Jadi dia bertanya pada Suster Xian pergi ke Thomson Yipin dulu, dan dia membawakannya. Barang-barang ini semua disimpan di rumah baru di sini dulu. Lynn Warner awalnya ingin menjalin hubungan baik dengan Liu Manqiong, maka ia berinisiatif menemaninya ke Universitas Jinling untuk menandatangani kontrak. Namun, ia tidak menyangka Liu Manqiong akan datang ke Thomson Yipin setelah menandatangani kontrak. Keputusan ini sangat mengejutkannya. Meskipun Lynn Warner datang ke Jinling hanya untuk mencari Ye Chen, dia belum siap untuk bertemu Ye Chen, jadi dia benar-benar tidak mau datang ke Tangchen kelas 1 ini. Untungnya, kursi belakang mobil pengasuh itu sangat pribadi, jadi dia minta diri agar tidak merasa tidak enak badan dan duduk di dalam mobil menunggu Liu Manqiong turun. Liu Manqiong keluar dari ruang lift, dan Sister Xian membuka pintu geser listrik di sisi kanan kursi belakang. Liu Manqiong masuk ke dalam mobil dan berkata kepada mereka berdua sambil tersenyum, "Maaf untuk tetap menyimpannya, kamu menunggu. Ayo pergi." Lynn Warner santai, dengan nada suaranya, dia berkata sambil tersenyum, "Ini tidak lama, hanya 5 atau 6 menit." Liu Manqiong mengangguk dan bertanya padanya dengan prihatin, "Bukankah kamu baru saja sakit perut? Bagaimana perasaanmu sekarang?" Lynn Warner berkata dengan tergesa-gesa, "Saya merasa lebih baik sekarang, dan seharusnya tidak ada yang salah." Liu Manqiong tersenyum dan berkata, "Mungkin karena menstruasi Anda akan segera tiba segera. Kapan menstruasimu?" Lynn Warner berkata dengan sedikit malu, "Ya, hampir setiap bulan. Mari kita mulai 2 hari ini." Tidak heran, Liu Manqiong tampak seperti seseorang yang pernah ke sini sebelumnya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu harus minum lebih banyak air panas hari ini untuk menghindari masuk angin, dan pada saat yang sama menghindari olahraga berat." Oke, Lynn Warner segera setuju, dan kemudian berkata kepada Sister Xian, "Saudari Xian, ayo cepat kembali, saya sudah lapar." Saudari Xian mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Hanya perlu 10 menit bagi kita untuk kembali, dan kita bisa makan malam ketika kita sampai di rumah." Karena itu, dia menyalakan mobil pengasuhnya dan bersiap untuk pergi dari ruang bawah tanah. Saat ini, Ye Chen sudah memarkir BMW yang dikendarainya di tempat parkir kosong tak jauh di depan mobil pengasuhnya. Karena Tanaka Koichi tak mau repot-repot membeli tempat parkir properti saat membeli rumah, Ye Chen hanya bisa parkir mobil di properti area parkir sementara yang ditunjuk secara khusus. Kerugian terbesar dari area parkir sementara adalah umumnya jauh dari pintu masuk lift. Jadi, setelah dia memarkir mobilnya, dia dan Nanako Ito mengikuti rambu yang ada di garasi untuk menemukan lokasi ruang lift. Ye Chen sudah lama tinggal di Thomson Yipin, dan hari ini adalah pertama kalinya dia pergi ke garasi bawah tanah di area bertingkat tinggi, sedangkan Nanako Ito di sebelahnya, itu bahkan pertama kalinya bagi Thomson Yipin. Jadi mereka berdua belum paham dengan rutenya. Kami hanya bisa mencari berdasarkan alamat yang dikirim oleh Tanaka Koichi dan nomor bangunan yang tertera. Ketika mereka berdua berjalan berdampingan menuju ruang lift, mereka kebetulan bertemu dengan mobil pengasuh yang dikemudikan oleh Sister Xian.
Meskipun di dalam mobil sangat gelap, sehingga sulit untuk melihat apa yang terjadi di dalam, namun sangat jelas untuk melihat dari dalam keluar. Sekilas Liu Manqiong melihat Ye Chen berjalan ke arahnya dan Nanako Ito di sampingnya. Karena dia tidak pernah bermimpi akan bertemu Ye Chen secara kebetulan, dia langsung terkejut. Lin Waner merasa lega karena Sister Xian sedang mengemudi pergi. Tanpa diduga, Liu Manqiong di sampingnya tiba-tiba berseru, yang mengagetkan dia yang selama ini selalu gugup. Dia hendak bertanya pada Liu Manqiong ada apa, tapi saat berikutnya dia melihat ke arah mata Liu Manqiong dan melihat Ye Chen berjalan berdampingan dengan Nanako Ito. Pada saat ini, ekspresi Lin Waner sangat ketakutan, dan dia segera menutup mulutnya, lalu tanpa sadar menutup mulut dan hidungnya dengan tangannya, karena takut ketahuan oleh Ye Chen. Dia secara tidak sadar merasa bahwa dia tidak bisa membiarkan Ye Chen menemukannya bagaimanapun caranya. Saat ini, Sister Xian sudah melewati Ye Chen. Ye Chen yang berada di luar mobil, tanpa sadar menarik Nanako dan memintanya bersembunyi di belakangnya agar tidak tertabrak mobil. Sikap kecilnya yang penuh perhatian terlihat jelas oleh kedua wanita di dalam mobil pengasuh itu. Pada saat ini, Saudari Xian tanpa sadar bertanya, "Nona Liu, apakah Anda baik-baik saja?" Liu Manqiong menggelengkan kepalanya tanpa sadar, dan sambil melihat ke belakang Ye Chen tanpa terkendali, dia secara tidak wajar berbisik, "Saudari Xian, mengemudilah dengan cepat." "Baiklah, aku juga lapar." Pada saat ini, Ye Chen, yang berada di samping Nanako Ito, tiba-tiba merasakan pukulan kuat di sakunya lagi. Dia tanpa sadar menutupi saku celananya dengan tangannya, sedikit mengernyit, dan berpikir dalam hati, "Aneh, kenapa cincin patah ini kejang lagi?" Nanako Ito awalnya mengikuti Ye Chen. Ketika dia melihat Ye Chen tiba-tiba berhenti dan mengerutkan kening, dia dengan cepat bertanya kepadanya, "Ye Chen-kun, ada apa denganmu?" Ye Chen berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya, Aku juga tidak tahu." Saat dia berbicara, tanpa sadar dia mengeluarkan cincin itu. Saat benda ini berada di antara kedua jarinya, benda itu masih bergetar seperti pasien Parkinson. Tetapi ketika Ye Chen mengeluarkannya, perlahan benda itu kembali tenang dan menjadi tidak bergerak lagi. Ye Chen bahkan lebih bingung dan tidak dapat menahan diri untuk berpikir dalam hati. "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu lapar lagi? Apakah kamu mencoba menipu energi spiritualku lagi?" Nanako Ito, yang berdiri di dekatnya, melihat pada cincin polos di tangannya dengan keraguan di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lagi, "Tuan Ye Chen, apakah ada yang istimewa tentang cincin ini?" Ye Chen kembali sadar dan tersenyum dengan santai. "Ini tidak ada yang istimewa. Saya baru saja mengambil barang rusak seperti itu di lorong sebelumnya, dan barang itu sudah ada di sana sepanjang waktu sekarang. Saya ragu untuk membuangnya." Ito Nanako mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, dan berkata sambil tersenyum, "Lalu kenapa tidak memberikannya kepada polisi? Kamu juga bisa menemukannya sebagai hilang dan ditemukan, dan mungkin kamu bisa menemukan pemilik aslinya." Ye Chen tiba-tiba teringat pria di Eropa Utara. Gadis yang tidak sengaja menyelamatkan itu tersenyum dan berkata dengan santai, pemiliknya mungkin sudah tidak mengingatnya lagi. Setelah itu, dia memasukkannya kembali ke dalam sakunya dan berkata kepada Nanako, "Abaikan saja, ayo pergi, ruang lift di depan adalah nomor gedung yang dikeluarkan oleh Pak Tanaka." Kali ini, Sister Xian mengemudikan mobil pengasuhnya keluar dari ruang bawah tanah. Ketika mobil melaju keluar dari ruang bawah tanah dan matahari menyinari mobil melalui kaca depan, kedua wanita di belakang menghela nafas lega pada saat yang sama, diam-diam berpikir bahwa itu sangat berbahaya. Keduanya gugup karena tiba-tiba melihat Ye Chen barusan, tetapi perbedaannya adalah Lin Waner benar-benar santai saat ini, tetapi Liu Manqiong merasa sedikit masam di hatinya. Dia tidak tahu siapa wanita yang berjalan di samping Ye Chen tadi, tapi dia tanpa sadar berpikir bahwa wanita itu adalah istri Ye Chen.
Dan kecantikan serta temperamen Nanako Ito hampir tak terkalahkan di kalangan wanita Asia. Jika Lin Waner memiliki kecantikan klasik Tiongkok yang paling otentik, maka Nanako Ito sepenuhnya mewujudkan kecantikan intelektual khusus dan kecantikan patuh Yamato Nadeshiko Jepang. Meskipun Liu Manqiong sudah menjadi pemimpin mutlak di kalangan generasi baru remaja putri di Hong Kong, dia masih belum bisa mengendalikan rasa rendah diri di hadapan Nanako Ito. Ketika dia berpikir bahwa istri Ye Chen sangat luar biasa, dia secara alami merasa sedikit tidak nyaman. Lin Waner, yang berada di samping, dapat dengan jelas melihat penampilannya dan perubahan halus pada ekspresinya. Sebelum mobil meninggalkan ruang bawah tanah, dia takut untuk berbicara karena dia tahu bahwa Ye Chen memiliki energi spiritual dan inderanya pasti sangat kuat, dan dia takut Ye Chen akan mendengar kata-katanya. Namun, sekarang setelah mobilnya keluar, dia benar-benar lega. Jadi dia sengaja menggoda Liu Manqiong. "Saudari Manqiong, ada apa denganmu? Kamu baik-baik saja, tapi kenapa tiba-tiba kamu tidak terlihat begitu baik, Liu?" Manqiong berkata buru-buru, "Apakah ada? Mungkin aku terlalu lapar." Lin Waner sengaja menggodanya, "Kupikir kamu tertarik dengan pria tampan di luar mobil tadi." Jantung Liu Manqiong berdetak terlalu kencang karena ketakutan, dan berkata dengan cepat, "Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Aku bahkan tidak menyadari ada pria tampan." Lin Waner berkata dengan santai, "Pria tampan itulah yang baru saja melewati mobil kita di ruang bawah tanah. Dia cukup tinggi. Dia tinggi dan tampan." "Iya, begitukah?" Liu Manqiong berkata dengan panik. Aku tidak melihatnya. Aku sedikit terganggu sekarang." "Oke." Lin Waner tersenyum dan berkata, "Sampai jumpa lagi. Jika ada pria tampan lewat, aku akan memberitahumu sesegera mungkin." "Oke." Liu Manqiong mengira dia telah dibodohi dan tanpa sadar menjawab. Rangkaian penampilannya ini juga meyakinkan Lin Waner akan penilaian sebelumnya bahwa Liu Manqiong ada di sini hanya untuk Ye Chen. Lin Waner tidak berbicara lagi, tetapi mengeluarkan ponselnya dan memasukkan 5 kata Ito Nanako ke dalam mesin pencari. Dia telah membaca semua file Ye Chen sebelumnya, dan dengan cermat meninjau identitas, pengalaman, dan peta bisnis saat ini serta cetak biru kekuatan Ye Chen langkah demi langkah. Dia menduga Ye Chen pasti berada di belakang jalur pelayaran Yisu. Jadi dia juga memberikan perhatian khusus pada informasi tentang keluarga Su dan keluarga Ito. Dia pernah melihat sekilas informasi tentang Nanako Ito, dan dia punya memori fotografis. Dia sudah mengingat penampilan wanita ini. Jadi saat dia melihat Nanako Ito, dia menebak identitasnya. Perkenalan dengan Nanako Ito segera muncul di ponselnya. Ia mengklik beberapa foto publik Nanako Ito dan menegaskan kembali bahwa wanita yang baru saja dilihatnya tidak diragukan lagi adalah Nanako Ito. Saat ini, dia diam-diam bertanya-tanya, "Menurut informasi yang saya periksa sebelumnya, Ye Chen dan keluarga istrinya tinggal di area villa kelas 1 Thomson. Tetapi mengapa dia datang ke gedung bertingkat tinggi, area kelas 1 Thomson dengan Nanako Ito, garasi bawah tanah? Mungkinkah dia menyembunyikan kecantikannya di rumah emas di sini?" Memikirkan hal ini, Lin Waner mengangkat alisnya dan diam-diam berkata, "Sepertinya Ye Chen ini benar-benar penyayang. Jika dia diizinkan menjadi kaisar di zaman kuno, bukankah dia harus mengumpulkan semua orang? Apakah Anda puas dengan 72 selir dari halaman ke-6 Qisangong?" Pada saat ini, Saudari Xian, yang sedang mengemudi, memikirkan sesuatu dan berkata, "Ngomong-ngomong, Nona Liu, penerbangan Anda jam 3.30 sore, kan?" "Iya." Liu Manqiong menjawab tanpa sadar. Saudari Xian mengangguk dan berkata, "Kalau begitu setelah makan malam saya akan mengantarmu ke bandara." Liu Manqiong berkata, "Kalau begitu terima kasih atas kerja kerasmu, Saudari Xian." "Itu benar." Saudari Xian tersenyum sedikit dan bertanya lagi, "Nona Liu, apa yang kamu lakukan? Saya kira kamu tidak akan bisa tinggal lama ketika kamu kembali ke Pulau Hong Kong untuk pertama kalinya, kan?"
Universitas Jinling akan mulai bersekolah pada akhir bulan. Sebagai anggota fakultas baru, Anda harus melapor ke sekolah lebih awal, kan? Iya. Liu Manqiong menjelaskan, sekolah mengharuskan pengajar dan staf berjumlah 8 orang. Mereka akan melapor pada tanggal 20 setiap bulan. Pada saat itu, mereka akan membuat pengaturan terpadu untuk isi pekerjaan para dosen baru, dan kemudian mereka akan mulai memanfaatkan waktu untuk mempersiapkan pelajaran. Suster Xian berkata sambil tersenyum, kalau begitu kamu tidak akan bisa tinggal selama beberapa hari ketika kamu kembali kali ini. Paling lama hanya 2 minggu. Iya. Liu Manqiong berkata, saya berencana untuk kembali pada tanggal 18 Agustus. Setelah 2 hari istirahat dan persiapan, saya dapat melapor ke sekolah. Saudari Xian mengangguk dan melihat ke belakang Fu Jing memandang Lin Waner dan berkata sambil tersenyum, Nona, Anda juga harus bersiap sejak dini. Saya mendengar bahwa pelatihan militer di Universitas Daratan sangat sulit. Lin Waner tersenyum dan berkata, saya telah mendengar tentang ini, tapi sejujurnya, saya sangat menantikannya. Ketika Lin Waner memutuskan untuk masuk Universitas Jinling, dia sudah memahami proses penerimaan mahasiswa di daratan utama dan kondisi kehidupan serta studi spesifik sebelumnya. Jadi dia juga tahu bahwa semua mahasiswa baru harus mengikuti pelatihan militer. Gadis-gadis lain mungkin gugup dan khawatir ketika memikirkan pelatihan militer, tetapi Lin Waner menantikannya karena dia merasa jika dia ingin memiliki hubungan baik dengan Claudia, pelatihan militer jelas merupakan kesempatan terbaik. Ye Chen melihat Takehiko Ito lagi dan menemukan bahwa kondisinya secara keseluruhan sangat baik. Mendapatkan kakinya kembali, bagi Takehiko Ito, itu berarti seperti kelahiran kembali, dan itu juga membuatnya lebih menghargai momen saat ini. Melihat Ye Chen, Takehiko Ito sangat antusias dan penuh hormat. Dia secara pribadi keluar untuk menyambut Ye Chen masuk dan menuangkan teh dan air untuk Ye Chen sendiri. Meskipun dia sibuk, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Tanaka Koichi di sampingnya sangat hormat sehingga dia berharap dia bisa terus membungkuk 90 derajat dan membungkuk. Ye Chen menyapa mereka berdua, memandangi rumah itu dengan rasa ingin tahu, dan berkata sambil tersenyum, saya sudah lama tinggal di Thomson Yipin, dan ini adalah pertama kalinya saya mengunjungi gedung tinggi ini. Setelah itu, dia melihat melalui ruang tamu, melihat sungai yang mengalir di luar melalui jendela besar dari lantai ke langit-langit di aula. Dia menghela nafas, pemandangan di sini sungguh indah, Tuan Tanaka memiliki mata yang bagus. Tanaka Koichi di sisi berkata dengan hormat, Tuan Ye, saya awalnya ingin membeli apartemen di lantai atas. Sayangnya yang di lantai paling atas dibeli oleh seorang wanita terlambat beberapa menit. Jika saya bisa membeli yang di lantai paling atas, pemandangannya akan menjadi bahkan lebih baik. Ye Chen mengangguk sambil tersenyum dan berkata, ini cukup, lumayan. Jika saya tahu pemandangan di sini begitu bagus, saya seharusnya datang ke sini dan membelinya. Nanako Ito berkata, Ye Chen-kun bisa sering datang ke sini di masa depan, dan biarkan Tanaka-san mengambil sidik jarimu nanti, dan perlakukan tempat ini sebagai rumahmu sendiri. Oke. Jika kami tidak ada di sini, kamu bisa datang kapan saja jika kamu mau, sendirian untuk sementara waktu. Ye Chen sedikit terkejut, tidak tahu apakah harus menolak atau menerima. Pada saat ini, Tanaka Hao melihat bahwa Ye Chen ragu-ragu dan berkata dengan cepat, Tuan Ye, tidak terlalu merepotkan untuk mengambil sidik jari. Kata sandi pintunya adalah hari ulang tahun wanita itu. Ye Chen memandang Nanako, dan dia menyadari bahwa mereka punya sudah lama saling kenal. Ya, aku tidak tahu hari ulang tahun Nanako. Hal ini terutama karena mereka jarang bertemu selama mereka mengenal satu sama lain. Dan Ye Chen sendiri tidak terlalu memperhatikan hari ulang tahun. Terkadang dia tidak ingat untuk merayakan ulang tahunnya sendiri dan harus diingatkan oleh orang lain. Dan Nanako tidak pernah memberitahunya kapan ulang tahunnya, atau kapan dia merayakan ulang tahunnya. Nanako di samping juga tahu bahwa Ye Chen pasti tidak tahu kapan ulang tahunnya,
Jadi dia berkata dengan malu-malu, "Tuan Ye, ulang tahunku hanya bisa dirayakan setiap 4 tahun sekali." Ye Chen tiba-tiba mengerti dan berseru, "Kalau begitu aku tahu, tanggal 29 Februari. "Ya." Nanako mengangguk malu-malu, menatapnya penuh kasih dengan mata besarnya, dan bertanya, "Ye Chen Jun harus tahu aku dari tahun berapa, kan?" Ye Chen buru-buru berkata, "Saya tahu, saya tahu." Tanaka Koichi berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu Tuan Ye tahu apa kode pintunya." Pada saat ini, saudara perempuan Ito Takehiko Ito Emi telah menyiapkan meja mewah masakan Jepang. Emi Ito, yang mengenakan kimono, berjalan ke sisi Ye Chen, menurunkan tangannya di depannya, membungkuk hormat dan berkata, "Tuan Ye, saya telah menyiapkan masakan Jepang terbaik untuk Anda. Semua bahannya ada di sini pagi ini. Mintalah seseorang membelinya kembali. Kirimkan dalam keadaan dingin langsung ke bandara, dan ikutlah bersama kami ke Tiongkok untuk menikmati makanan laut kelas atas, baik itu bulu babi, tiram, kakap, atau tuna sirip biru. Semuanya adalah yang terbaik yang dapat ditemukan di pasar Jepang. Selamat menikmati." Takehiko Ito berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, keahlian terbaik Emi adalah membuat semua jenis sashimi. Sensitivitasnya terhadap bahan jauh lebih baik daripada yang disebut bintang 3 Michelin koki. Bahan-bahan yang bersentuhan dengannya setiap hari. Saya khawatir koki bintang 3 Michelin itu tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya." Setelah itu, dia menunjuk ke sashimi tuna di piring makan yang indah dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, sashimi ini adalah daging dari kedua pipi tuna Blue Flag. Harga lelang ikan ini adalah $3 juta AS. Tetapi sedikit daging dari kedua insangnya berharga ratusan ribuan. Setelah dikonversi, satu potong berharga puluhan ribu dolar AS, yang bahkan tidak dimiliki oleh restoran Michelin terbaik." Ito Takehiko tidak hanya berbicara omong kosong. Dalam masyarakat Jepang yang mewah, produk yang benar-benar kelas atas dan kelas atas bisa menjadi sangat mahal. Rekor lelang tuna sirip biru tertinggi, sepotongnya dibeli dengan harga setinggi beberapa juta dolar AS. Sebagian besar daging ikan dari ikan tersebut akan dikirim ke restoran kelas atas. Tampaknya cukup mewah restoran bisa memakan bahan terbaik ini. Dengan beberapa ratus dolar, Anda bisa mendapatkan sepotongnya di restoran. Tapi situasi sebenarnya adalah mustahil pipi tuna seperti ini bisa mengalir ke dapur restoran manapun, karena sudah dipotong terlebih dahulu oleh para pecinta kuliner papan atas seperti keluarga Ito yang menghabiskan banyak uang. Kebanyakan orang tidak mengerti mengapa orang kaya raya sangat boros. Bagi mereka, puluhan ribu atau ratusan ribu bahan untuk sebuah makanan bukanlah hal yang berarti. Di mata mereka, satu-satunya nilai sebotol anggur yang harganya puluhan ribu dolar adalah saat dibuka, dengarkan suara. Hal ini terutama karena mereka sangat kaya. Mereka memiliki begitu banyak uang sehingga mereka tidak dapat menghabiskan semuanya dalam beberapa kehidupan tanpa memeras otak. Orang biasa dapat makan 3 hingga 500 yuan sehari, dan satu kali makan dapat bertahan selama 1 atau 2 hari gaji. Tetapi orang kaya raya seperti Takehiko Ito, meskipun dia makan 100.000 dolar AS, mungkin hanya menghabiskan bunga yang dihasilkan dengan menyimpan tabungannya di bank selama sehari. Dengan kata lain, ketika dia membelanjakan 100.000 dolar untuk makan, proporsi pengeluarannya terhadap total kekayaan bersihnya sama dengan ketika orang biasa membelanjakan 10 dolar untuk semangkuk mie kuah vegetarian. Meskipun Ye Chen juga sangat kaya, uang tidak berarti banyak baginya, dan dia tidak pernah memiliki kebiasaan belanja berlebihan. Jadi setelah mendengarkan perkenalan Emi Ito, dia mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih atas kerja kerasmu bekerja, Bu Ito. Saya tidak terlalu pilih-pilih, saya hanya ingin makan makanan rumahan, tidak perlu terlalu boros." Nanako Ito berkata sambil tersenyum, "Ye Chen-kun bukan itu pilih-pilih, tapi mulut ayahku sangat pilih-pilih. Bahan-bahan ini hanya disiapkan untuk Ye Chen-jun saja. Bahkan jika kamu tidak datang ke rumah sebagai tamu, bibinya akan menyiapkan ini untuknya.
Biaya makanannya sendiri adalah jutaan dolar setiap tahun. Dia tidak tahu apa yang dia makan, dan sejujurnya, menanam bahan-bahan, menurut saya, lebih merupakan gimmick daripada kenyataan. Takehiko Ito tertawa dan berkata, Nanako, segala sesuatu di dunia ini bisa disebut Tao selama Anda menekuninya secara ekstrim. Anda menyukai ikebana, jadi Anda akan berusaha semaksimal mungkin untuk membeli bunga yang paling mahal. Anda bisa membeli mawar dari toko bunga pinggir jalan seharga 3 hingga 5 yuan, tapi itu yang paling mahal. Varietas budidaya berkualitas dipilih dari jarak ribuan mil. Satu bunga bahkan bisa dijual seharga puluhan ribu. Menggunakan bunga terbaik, mencocokkan peralatan terbaik, dan memadukannya dengan cara yang paling elegan telah menjadi cara berbunga. Namun, karangan bunga seharga 100 yuan di toko bunga pinggir jalan adalah saya tidak akan pernah berhubungan dengan ikebana seumur hidup saya. Ada juga teh. Orang biasa membuat secangkir teh, atau membuat teh celup, atau membuat teh celup dan mencampurnya dengan susu. Ini hanya bisa dianggap sebagai minum teh, hanya menggunakan daun teh kualitas terbaik, set teh kualitas terbaik, dan metode penyeduhan yang paling indah barulah bisa disebut cara minum teh. Meskipun aku tidak mengerti cara bunga dan teh, aku tahu cara makannya, yaitu makan bahan-bahan terbaik dan minum anggur termahal. Nanako Ito menjulurkan lidahnya dan sengaja menggodanya. Aku hanya serakah. Kenapa repot-repot banyak bicara? Takehiko Ito tertawa terbahak-bahak beberapa kali, dan segera dia mengambil sebotol sake dengan tulisan generasi ke-14 di atasnya dan berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, ini bukan Dai Sang Zibai biasa, ini adalah Long Xiao Jiutian terkemuka yang jumlahnya 1 dari 1.000.000, bahkan Perdana Menteri. Saya khawatir saya bahkan tidak punya kesempatan untuk menciumnya. Long Xiao Jiutian, Ye Chen menggerakkan sudut dari mulutnya, tertawa canggung, dan bertanya kepadanya, mengapa kamu harus memilih nama kelas menengah seperti itu? Takehiko Ito tersenyum dan berkata, ini adalah ritual unik merek Jepang. Terlepas dari apakah produknya baik atau buruk, namanya harus dikemas dalam suasana kelas atas. Yang terbaik adalah mempersulit orang lain untuk melakukannya, mengerti, sehingga mereka akan menganggapnya profesional. Anda dapat menulis buku tentang kata benda dalam sake, merek dan seri terkenal termasuk Black Dragon, Long Yin, dan Long Quan. 9 surga dari Dragon Roar adalah langit-langit di langit-langit. Ye Chen memandangnya dan mengajukan pertanyaan, Tuan Ito, katakan sejujurnya, apakah anggur ini rasanya enak? Oke. Apakah rasanya enak? Takehiko Ito berpikir keras, berpikir sejenak sementara, dan berkata dengan sangat serius, sejujurnya, Tuan Ye, hal ini dari segi rasa saja, ini jauh lebih buruk daripada Coca-Cola. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat menambahkan, tetapi sake ini, bagaimanapun juga, adalah intisari nasional Jepang. Orang Eropa membuat anggur dari dendeng, anggur busuk, dan mereka tidak mengatakan apa maksudnya. Jus anggur itu enak, bukankah itu juga intisari nasional mereka? Ye Chen mengangguk mengerti dan berkata sambil tersenyum, tampaknya sake Jepang, anggur merah Prancis, dan gadis kami Tiejiu Koji memiliki efek yang sama tetapi pendekatannya serupa. Takehiko Ito tertawa diam-diam dan bertepuk tangan. Tuan Ye benar. Setelah itu, dia berinisiatif menuangkan segelas sake untuk Ye Chen dan berkata sambil tersenyum. Tapi Tuan Ye, meskipun anggurnya tidak begitu enak, minumlah. Tapi perasaan mabuk seperti itu tidak bisa diberikan oleh hal lain. Biarkan Tanaka menemani kami dan minum lebih sedikit, supaya kita bisa lebih asyik ngobrol sambil minum. Saat Ye Chen, Takehiko Ito, dan Hiroshi Tanaka bertukar gelas, Nanako berdiri dan terus menambahkan anggur ke dalamnya. Menariknya Nanako hanya minum untuk Ye Chen, Emi Ito hanya minum untuk Takehiko Ito, dan Koichi Tanaka hanya bisa minum untuk dirinya sendiri. Yang disebut Dragon Roar Nine Heavens menurut Ye Chen bukanlah minuman yang enak, selain rasa nasinya yang murni, minuman ini benar-benar loyo. Kalau mau sedikit mabuk,
Suhunya minimal harus 40 derajat atau baginya, menanam sake tidak ada bedanya dengan meminum air keran. Namun, karena Takehiko itulah yang datang jauh-jauh untuk membawakan esensi negara, Ye Chen tentu saja memberinya cukup wajah. Termasuk sashimi seafood kualitas terbaik yang diolah oleh Emi Ito, Ye Chen tetap menuai pujian. Namun nyatanya yang ada di pikirannya adalah sashimi itu sendiri tidak ada rasa, dan yang dimakannya hanyalah tekstur ikan yang berbeda. Setelah dicelupkan ke dalam kecap dan wasabi, keseluruhan rasa sebenarnya tidak jauh berbeda. Mirip sekali dengan hot pot, setelah disantap yang didapat hanyalah rasa dasar panci dan kuahnya. Usai makan siang di kediaman baru keluarga Ito, Ye Chen dan Takehiko Ito mengobrol sebentar, lalu berdiri dan pergi. Dia sebelumnya telah memberitahu Suziyu bahwa dia akan mengunjungi rumah Du Haiking, jadi tentu saja dia tidak bisa mengingkari janjinya. Walaupun dia dan mereka berdua banyak minum sake, untungnya mereka memiliki energi spiritual di dalamnya. Sebelum berangkat, mereka menggunakan energi spiritual untuk menghilangkan semua alkohol, lalu mereka masuk ke dalam mobil dan menuju ke rumah lama mereka. Saat ini, Du Haiking, kakak dan adik Su Zifei dan Su Ziyu sudah makan siang. Su Zifei telah berganti pakaian bersih, mencukur janggutnya dan mengikat rambut sebahunya, dan dia terlihat sangat tampan, jauh lebih tenang dan rapi. Su Ziyu duduk di sofa dan terus memperhatikan pergerakan di luar halaman, berharap bisa bertemu Ye Chen segera setelah dia tiba. Dan ketika BMW yang dikendarai oleh Ye Chen perlahan berhenti di pintu masuk rumah sakit, Su Ziyu tiba-tiba menjadi bahagia dan berkata kepada ibu dan saudara laki-lakinya dengan cepat, "Tuan Ye ada di sini." Setelah itu, dia berdiri, berlari menuju pintu. Du Haiking dan Su Zifei juga segera berdiri dan mengikuti di belakang untuk menyambut mereka. Ketika Ye Chen keluar dari mobil, ketiga orang itu sudah berjalan ke pintu satu demi satu. Su Ziyu membuka gerbang besi retro dan sedikit malu, tetapi dia tidak lupa berkata dengan hormat, "Tuan Ye, Anda di sini." Su Zifei juga berkata dengan sangat hormat, "Tuan Ye." Du Haiking melakukannya tidak berpikir dua kali. Dia begitu pendiam, seolah-olah dia sedang melihat anak dari seorang teman baik. Dia berkata dengan ramah, "Ye Chen ada di sini, cepat masuk." Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata dengan hormat, "Halo Bibi Du, saya sudah lama tidak ke sini. Terserah kamu, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" Du Haiking berkata sambil tersenyum, "Saya baik-baik saja. Lingkungan di Jinling menjadi semakin nyaman bagi saya, dan saya tidak ada banyak hal yang mengkhawatirkan seperti sebelumnya, jadi saya masih di sini, sangat nyaman." Ye Chen mengangguk, "Itu bagus, saya tidak berada di Jinling selama waktu itu. Tapi saya mungkin tidak akan keluar selama periode ini waktu. Jika Anda memerlukan bantuan dengan apapun di Jinling, silakan hubungi saya kapan saja." "Oke." Du Haiking tidak terlalu sopan, setuju sambil tersenyum, dan kemudian mengundang Ye Chen ke rumahnya. Memasuki rumah tua ini, Ye Chen merasa seperti berada di dunia lain. "Saat orang tua saya menyewa rumah tua ini, mereka juga merenovasinya dengan hati-hati, seperti sekarang, meski masih terlihat sederhana, namun memberikan perasaan baru bagi orang-orang." Setelah 20 tahun menganggur, rumah tua ini menjadi bobrok dan bobrok. Namun, setelah restorasi hati-hati Du Haiking, semuanya tampak telah kembali ke keadaan seperti 20 tahun yang lalu. Untuk sesaat, Ye Chen bahkan merasa seperti kembali seperti semula ketika dia berusia 7 atau 8 tahun. Orang tuanya baru saja menetap di Jinling, dan keluarga beranggotakan 3 orang itu menjalani kehidupan yang membosankan namun bahagia di sini. Du Haiking melihat Ye Chen sedang melihat sekeliling dan sedikit tersesat, jadi dia sengaja tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi meminta Ye Chen untuk memperhatikan baik-baik dan memikirkannya. Setelah sekian lama, Ye Chen menarik kembali pikirannya sebelum hampir menangis, menahan air mata, dan berkata kepada Du Haiking sambil tersenyum, "Bibi Du pasti berusaha keras untuk membersihkan rumah ini.
Du Haiking mengangguk dan tersenyum, dan berkata, tidak apa-apa, dibutuhkan banyak pemikiran, tapi saya juga menikmatinya. Setelah mengatakan itu, Du Haiking menunjuk ke set sofa kulit kuno dan berkata kepada Ye Chen, duduklah dan istirahat sebentar. Oke. Ye Chen mengangguk dan duduk. Aku hanya bisa menghela nafas, Bibi Du. Sofa ini pada dasarnya sama dengan sofa ketika aku masih kecil. Masih bisakah kamu beli sofa model ini sekarang? Du Haiking tersenyum dan berkata, saat kita masih muda, sofa kulit pada dasarnya sama. Dengan tampilan ini, kecuali sofa tersebut diimpor dari Eropa dan Amerika, akan terlihat lebih berlebihan. Namun, sofa jenis ini tidak lagi tersedia. Saya secara khusus meminta orang untuk membuatnya dengan tangan. Ye Chen mengangguk sedikit dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Bibi Du sangat perhatian, dan dia sangat mengenal ayah. Dalam banyak aspek, penglihatannya sangat mirip dengan pandangan ayah. Setelah menghela nafas dengan emosi, Ye Chen dengan sengaja mengubah topik pembicaraan, memandang Su Zifei di sampingnya, dan bertanya. Dia berkata, Tuan Su, Anda pasti mengalami kesulitan waktu dalam 6 bulan terakhir, kan? Su Zifei berdiri tanpa sadar dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, ini tidak sulit. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas nasihat Anda. Jika bukan karena Anda, saya mungkin masih playboy yang cuek dan cuek itu. Ye Chen bertanya kepadanya, aku memintamu untuk berlutut sepanjang perjalanan ziarah. Bukankah kamu membenciku sama sekali di dalam hatimu? Su Zifei berkata dengan jujur, kembali ke ya Tuan, di bulan pertama, aku sangat membencimu setiap saat. Aku bahkan berfantasi dalam hatiku bahwa jika suatu saat aku bisa lebih kuat darimu, aku pasti akan membiarkanmu membalasnya 10 kali atau 100 kali lipat. Tapi, setelah sebulan, saya secara bertahap memahami niat baik Anda. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, niat baik saya, di mata banyak orang. Saya adalah orang dengan selera buruk, dan saya sering mengemukakan beberapa cara aneh untuk menghukummu. Yang lain, aku khawatir mereka semua ingin membunuhku. Mengapa hanya kamu yang mengatakan aku punya niat baik? Su Zifei berkata dengan tulus, sebenarnya, kamu punya banyak cara untuk menghukumku. Bahkan jika kamu mengambil nyawaku, tidak ada yang bisa melakukan apa padamu. Belum lagi kamu menyelamatkan hidupku di Jepang. Tapi kamu masih memberiku cara lain untuk hidup, dan juga memberiku kesempatan untuk menemukan jalan kembali. Saat dia berkata, Su Zifei dia mengerucutkan bibirnya dan terdiam beberapa saat, lalu menambahkan, juga, saya tahu bahwa Anda selalu mengirim orang untuk melindungi saya secara diam-diam. Saya telah menghadapi bahaya yang mengancam jiwa beberapa kali dalam 6 tahun terakhir, bulan, dan pada akhirnya aku bisa menyelamatkan hari itu. Pasti kamu yang membantuku di belakang layar. Ye Chen tidak berbicara, tetapi Su Ziyu di samping bertanya dengan heran, saudaraku, kehidupan seperti apa bahaya yang pernah kamu temui? Mengapa saya tidak mendengar Anda membicarakannya? Su Zifei berkata, bulan kedua setelah berangkat, saya mulai dengan tulus mengenai ziarah ini. Saya membubarkan rombongan yang secara khusus disetujui oleh Tuan Ye untuk saya bawa bersamaku, dan berencana untuk benar-benar mencapai akhir sendirian. Aku jatuh sakit setelah kehujanan, jadi aku tinggal di rumah pertanian. Lagi pula, banyak peziarah orang-orang yang bermalam di sepanjang jalan, jadi menurutku tidak ada yang salah. Akibatnya, pasangan itu memanfaatkan demam tinggiku dan hampir pingsan untuk mencoba menjualku kepada pemilik tempat pembakaran batu bata hitam setempat. Dengarkan dia dua orang mengatakan bahwa orang dewasa dengan anggota tubuh yang sehat dapat dijual seharga 20.000 yuan, sedangkan perekrutan pekerja tempat pembakaran secara normal membutuhkan biaya setidaknya 3.000 hingga 4.000 yuan sebulan. Pemilik tempat pembakaran hanya perlu memeras orang tersebut selama lebih dari setengah tahun, untuk membelinya kembali. Anda bisa mendapatkan uang Anda kembali, dan sisanya adalah keuntungan murni. Saat itu, pemilik tempat pembakaran sudah datang. Karena saya terlihat tidak sadarkan diri, dia menawar dengan pihak lain dan menurunkan harga kembali menjadi 5.000.
mata Su Ziyu melebar dan dia dengan cepat bertanya, "Apa yang terjadi selanjutnya, Zifei?" Berkata, kemudian pemilik tempat pembakaran dan ketiga premannya memindahkan saya ke dalam kendaraan off-road. Saya ingin meminta bantuan, tetapi karena demam tinggi, saya bahkan tidak dapat membuka mata sepenuhnya, apalagi melawan. Setelah saya masuk ke dalam mobil, saya pikir hidup saya sudah pasti berakhir. Tetapi saya tidak menyangka bahwa kendaraan off-road pemilik Kill itu ditabrak oleh sebuah mobil tidak jauh dari sana. Mobil dengan premannya dan berdebat dengan yang lain. Dan mereka berempat dibunuh satu sama lain. Beberapa tembakan untuk menjatuhkannya. Su Ziyu tidak sabar untuk bertanya, "Lalu apa?" Su Zifei berbisik, "Dua orang yang menembak mereka melemparkan mayat mereka berempat ke dalam selokan di pinggir jalan. Lalu mengangkatku keluar dari kendaraan off-road dan mengirimku kembali ke rumah pertanian." Su Ziyu tampak semakin bingung. "Mengapa saya harus mengirimmu kembali lagi?" Zifei berkata, "Mereka mengira saya tidak sadarkan diri dan tidak tahu apa-apa. Jadi mereka berdiskusi di dalam mobil bahwa mereka ingin mengirim saya kembali ke rumah pertanian. Dan lalu memaksa pasangan itu di bawah todongan senjata untuk menjagaku dengan baik sampai aku pulih dan menungguku pergi. Aku akan menangani pasangan itu nanti." Tetapi mereka tidak tahu bahwa aku mendengar semua percakapan ini. Setelah mengatakan itu, Su Zifei memandang Ye Chen dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Tuan Ye." Kedua orang itu berdiskusi di dalam mobil apakah saya melaporkan masalah ini kepada Tuan Chen di Istana Buckingham. Tetapi mereka berdua merasa bahwa saya mungkin akan sering menghadapi masalah sepele ini di masa depan. Sebagai selama keselamatanku terjamin, tidak perlu melaporkannya lagi dan lagi. Jadi aku tahu saat itu bahwa kamu diam-diam telah mengatur orang untuk melindungiku. Kemudian, Su Zifei tiba-tiba berlutut di tanah, bersujud dengan hormat, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Terima kasih Tuan Ye karena telah menyelamatkan hidup saya berkali-kali. Saya tidak akan pernah melupakannya." Ye Chen He mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri dan berkata dengan tenang, "Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya dalam hal ini. Anda adalah putra Bibi Du dan saudara laki-laki Nona Su, dan Anda tidak melakukan kejahatan keji. Jadi sesuai dengan perasaan dan alasan, saya tidak bisa mengambil nyawa Anda. Itulah sebabnya aku mengajakmu menunaikan ibadah haji. Niat awalku adalah mengizinkanmu menunaikan ibadah haji." Berumur 27 tahun, dalam 20 tahun terakhir, saya telah mengalami segala macam kesulitan. Menurut pendapat saya, kesulitan ini juga merupakan semacam latihan keras. Dapat mengalahkan pikiran seseorang, melemahkan kemauan seseorang, dan membentuk kembali seseorang. Jiwa manusia. Apakah Anda sebelumnya berpakaian bagus, sombong dan mendominasi, atau apakah Anda lapar dan meremehkan diri sendiri, dapat menemukan perubahan total melalui kerja keras. Jika Anda bisa melakukan ini, maka itu hal yang baik untuk Anda dan keluarga. Jika Anda tidak bisa melakukannya, setidaknya Anda akan takut dan waspada karena hukuman yang berat di sepanjang jalan, dan Anda pasti akan menahan diri di kemudian hari. Kata Ed pada titik ini, Ye Chen mengubah topik dan berkata dengan tegas, "Tetapi saya tidak bisa membiarkan Anda kehilangan nyawa Anda karena bencana alam dan bencana akibat ulah manusia di jalan budidaya pertapa. Dalam hal ini, semua ini tidak hanya akan menyimpang dari niat awalku, tapi aku juga tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasihku kepadamu." Bibi Du dan Nona Su akan menjelaskannya, bersambung.